Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini mengenai sampah, Bu. Sampah apa sih sampah? Ada yang tahu nggak? Ntar saya kasih ember satu. Sampah adalah barang yang sudah tidak kita gunakan, sebenarnya gitu ya. Tapi ada juga sampah yang bisa didaur ulang. Mantap ya Bu. Iya emang benar. Jadi kita sekarang ini harus merubah pemikiran kita ya Bu. Jadi ini bukan sampah. Ini masih ada nilai uangnya. Jadi kalau ngeliat itu duit. Ya Bu. Duit. Apa Bu? Tadi pantunnya Bu. Arang diayak di atas sampah ya. Burung kecil bercuit-cuit. Orang bilang itu sampah, kalau kita bilang itu duit ya Bu ya. Jadi nggak ada sampah. Kita menuju zero waste, tidak ada sampah disusukan insya Allah di RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Bukan. Tapi semua ibu-ibu adalah PKK. Semuanya ibu ya, semua ibu-ibu adalah PKK karena kita sebenarnya sudah menjalankan program PKK itu di rumah secara tidak sadar ya Bu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Oke ya Bu ya. Kita ini mengenai sampah. Bu, sampah apa sih sampah? Ada yang tahu nggak? Ntar saya kasih ember satu. Ayo, sampah tuh apa? Sampah, ayo jawab aja. Ayo jawab aja, ayo tunjuk tangan. Oke, ya silakan Mbak. Kasih ember. Sampah, sampah adalah barang yang sudah tidak kita gunakan, sebenarnya gitu ya. Tapi ada juga sampah yang bisa didaur ulang. Jadi penempatannya mungkin bisa dipisah-pisahkan. Oke, wih, jago banget ya ibunya. Dipoto dong, dipoto nih embernya. Oke, silakan Ibu. Ya. Ini kalau apa namanya pretest ya Bu ya. Tes pertama sebelum materi. Oke. Ibunya udah jago banget ya. Ya benar. Sampah adalah suatu barang yang hasil aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan dan tidak ada nilai ekonominya lagi. Jadi kalau masih ada nilai ekonominya itu bukan sampah. Ya Bu, itu yang harus diinin di sini nih Bu. Jadi yang udah nggak digunakan dan tidak ada nilai ekonomi. Oke, sekarang saya mau tanya Ibu. Bapak mau lewat? Iya. Nah, tuh, Ibu udah tahu harganya. Iya, mantap ya Bu. Iya, emang benar. Jadi kita sekarang ini harus merubah pemikiran kita, ya Bu. Jadi ini bukan sampah. Ini masih ada nilai uangnya. Jadi kalau ngeliat itu duit, ya Bu, duit. Jadi cuan. Jadi bukan sampah, ya Bu. Tadi Ibu udah tahu harganya tuh. Kalau dikumpulin jadi berapa ya Bu? Terus Bu, Ibu bekas snack, bekas kardus snack, Ibu, bukan sampah juga itu ya Bu. Jadi ini kuenya, kan kuenya tuh dibungkus plastik ya Bu, plastik putih. Itu juga masih ada nilai ekonominya kalau dikumpulin Bu. Plastik putih yang kue tuh dikumpulin. Kalau kuenya dimakan, jangan dibuang Bu. Bukan sampah itu. Kecuali kalau Ibu nggak doyan kuenya ya. Tapi itu juga bukan sampah, ya Bu. Kue itu bukan sampah, bisa dimasukin ke dalam tong sampah organik. Tong sampah organik itu untuk apa gunanya? Untuk bukan membuang ya Bu ya, tapi menempatkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak Ibu gunakan. Nah ini fungsinya banyak Bu. Selain untuk kompos, bisa juga untuk airnya itu Bu, untuk air lindi namanya, itu untuk tanaman, pupuk cair ya Bu. Jadi nih ibu-ibu kalau sekarang nih kita mau ngapa-ngapain diniatin amal ya Bu, diniatin amal nih. Ibu ngumpulin ini ya nih.
ngumpulin kardus snack tuh yang apa Bu, habis dari arisan atau dari apa kan biasanya dapat snack tuh ya. Kardus snacknya dikumpulin. Ya Bu, Ibu niatin buat amal. Ya Allah, saya menyelamatkan buminya Allah dengan kardus snack ini. Karena apa? Kita nggak buang sembarangan ya Bu. Kalau buang sembarangan kenapa Bu? Bumi menjadi rusak, itu merusak alamnya Allah. Jadi Ibu niatin, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatin nih menyelamatkan bumi. Ya kan gitu kan? Itu cuma niat di sini Bu, padahal di sininya apaan Bu? Duit. Jadi Bu, kita niat apa namanya itu istilahnya hablum minallah sama hablum minanas ya Bu ya. Yang kalau kuenya atau apa yang misalnya Ibu nggak suka, Ibu masukin di sini. Kemudian kalau Ibu cuci beras, Ibu bisa juga sedekah air cucian berasnya ke sini Bu, masukin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau bikin kompos ini, jadiin ya Allah gitu kan. Sini nih, biar dia bermanfaat untuk untuk menjadi pupuk gitu ya Bu ya. Bismillah, jangan lupa bismillahnya ya Bu ya. Semuanya karena Allah ya Bu. Jangan lupa bismillahnya. Oke, kita masukin sini lagi. Jadi sebenarnya tidak ada sampah. Tidak ada sampah di bumi ini kalau kita bisa memanfaatkannya ya Bu ya. Jadi jangan pokoknya ngelihat sesuatu bukan sampah. Ya Bu, bukan sampah. Oke nih, misalnya di anak-anak sekolah bekas apa namanya ujian, bekas apa yang udah nggak pakai, daripada dirayapin di rumah ya Bu ya, mendingan di kiloin ke bank sampah. Kalau Ibu belum jadi anggota bank sampah, ayo jadi anggota bank sampah. Kalau misalnya Ibu mau kasih ke yang apa namanya tukang yang loak itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin Ibu mau nerima uang cashnya. Kalau bank sampah kan Ibu nabung dulu ya, ditabung dulu. Habis itu baru di setelah 3 bulan itu bisa diambil uangnya kan gitu. Oke, lanjutnya Bu nih buku kayak begini juga Bu. Ya, yang bekas-bekas anak-anak. Itu bisa juga dijadikan duit ya Bu. Nih Bu, kalau Ibu misalnya nih kan dikasih air minum nih sini kan ya Bu, jangan dilihat sebagai sampah. Duit tuh katanya ya kan, duit, segalanya duit ya Bu. Duit bukan segalanya, tapi segalanya tidak berjalan tanpa duit ya kan. Ibu ini tutupnya jadi duit. Jangan lupa Bu dikerepekin biar kenapa? Biar sedikit ya Bu ya, biar jadi sedikit. Nah, gini masuk ke mana Bu? Ayo, yang bisa menjawab dapat ember. Yang warna apa? Kuning. Iya, pintar ya. Oke, Ibu dapat ember lagi. Nenek maju nek. Susah ya, susah. Oke, Bu Era. Keras amat sih ya. Oke, iya. Maju sedikit. Iya, oke. Alhamdulillah ya. Yang ini sampah organ nilai duit. Oke. Nah, kalau yang ini memang udah nggak ada harganya Bu, karena sulit ya. Ini hanya bisa diurai oleh mesin tertentu. Sebenarnya itu juga bisa jadi duit Bu. Ini kalau misalnya udah ada mesinnya ya Bu ya, itu bisa menjadi bahan bakar lagi. Dibakar dia akan menghasilkan minyak. Nah minyaknya itu bisa untuk bahan bakar lagi, tapi itu perlu mesin yang khusus. Jadi ini masuk ke mana? Ayo yang bisa jawab kemana? Yang mana? Warna apa? Abu-abu. Oke, kasih ember. Hei, baik banget ya Bu Mai. Hei, Bu Mai baik banget ngasih ember. Jadi duta ember saya. Bu tolong bukain Ra. Oke. Oh lagi. Iya. Oh incas. Oke. Iya sip. Nah ya, nah yang ini Bu, ini masuk residu. Nah nanti Bu, per 1 Agustus yang boleh dibuang ke Bantar Gebang adalah residu. Cuman ini Bu,
Nih inian Ibu. Terus saset-saset bekas sabun, Ibu. Terus bungkus Indomie. Terus juga ada apa styrofoam. Mika. Ya, Mika itu nggak bisa didaur ulang secara mudah ya Bu. Jadi perlu mesin khusus. Makanya itu jadi masuk ke sampah residu. Nah nanti nih per 1 Agustus yang boleh masuk ke Bantar Gebang cuman ini Bu. Maka itu dari sekarang saya imbau kepada ibu-ibu, kita udah pilah sampah dari rumah. Kenapa? Terutama sampah organik ya Bu ya. Jangan dicampur dengan sampah yang lainnya. Sisa-sisa makanan itu ditampung pakai inian sendiri ya Bu, plastik sendiri. Nanti sampahnya itu Ibu setorkan. Kalau di sini mungkin dekat RT 14 itu ada tongnya khusus sampah organik di balai warga RT 14 ya Bu ya. Nah nanti yang udah dapat ember itu untuk sampah organiknya ya Bu ya, untuk bawa sampah organik. Kenapa nggak boleh campur? Karena itu yang dianggapnya peribahasanya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah itu karena misalnya gini nih, tadinya kan tuh gelas air mineral atau botol atau apa ya, kalau misalnya dia masih bercampur sama nasi sama segala macam kan jadi kotor kan, kita juga geli kan, jadi bau semuanya. Tapi kalau dari awal Ibu udah pisahin, nah itu kan bersih. Kalau misalnya Ibu nggak mau ngumpulin, bisa Ibu kasih ke tukang loak ya Bu, bermanfaat buat dia. Diniatin Bu, bismillah saya sedekah dengan sampah ini. Jadi Ibu ngelihat sesuatu udah bukan sampah. Sebenarnya semuanya itu ya, segala sesuatu yang masih ada nilai ekonominya itu bukan sampah ya Bu ya. Terus apalagi contohnya Bu? Nih. Ini mahal loh Bu. Mahal. Kalau di sebelahnya Ibu ada ada agen air galon ya Bu. Ini hanya nih kan kadang-kadang suka dibuangin tuh sama dia. Ambilin aja Bu, nggak usah malu. Ya Bu, ambilin aja. Itu nilai ekonominya tinggi Bu. Berapa ini kira? 3.000 rupiah sekilo. Lumayan. 1 ton berapa tuh? Waduh, 1 ton berapa tuh katanya kan, Ibu. Terus tutup botol sendiri Bu. Tutup botol. Nih. Ada juga tubot, ada nilai ekonominya juga sendiri. Kemudian nih Bu, gelas segala macam gelas ya Bu ya. Pokoknya plastik ya, pokoknya plastik ini. Mahal juga Bu, sama. Tapi kalau yang begini beda memang nilainya. Tapi tetap Ibu kumpulin aja ya, habis jajan es ya, es jumbo, boba apa segala macam dikumpulin aja Bu. Yang penting nih Bu, Ibu habis minum es misalnya jus atau apa, jangan lupa dikocakin dulu dikit ya Bu, dibersihin dikit, kocakin aja bentaran ya Allah, cuman gitu doang, kocakin gitu ya, supaya apa Bu, supaya bersih ya kan. Nah air kocakannya itu Ibu bisa masukin lagi ke sini. Bekas kopi, bekas teh, masukin aja Bu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Itu dia masih ada gulanya dan nutrisinya yang bisa untuk membuat sampah-sampah ini terfermentasi ya Bu ya, itu supaya bisa membusuk. Itu oke. Nih yang demen banget nipis madu itu juga laku Bu, berwarna begini laku juga, sama Bu, dikelet juga nanti ininya ya Bu, supaya nilainya lebih tinggi. Nih kayak beginian juga yang di rumahnya pakai karbol atau pewangi atau apa yang bentuknya kayak begini, sama Bu, ada nilai ekonominya juga ya Bu ya. Jadi pesan saya, ini kaleng. Kaleng apa aja Bu? Kaleng susu, kaleng apalagi kalau lebaran tuh biskuit. Terus Bu, beling. Ya Bu, kayak sirup, bekas sirup, daripada menuin pojokan jadi nyamuk.
kasih bank sampah. Biarin nyamuknya di sampah aja, enggak ya? Langsung diangkut sih Bu. Tapi kalau misalnya dia udah pecah, itu masuknya kemana? Ayo angkat tangan. Kalau misalnya pecah, Masuk kemana? beling tersebut misalnya udah pecah, masuk kemana? Kemana? B3, oke, kasih ember. Oke, kasih ember, iya, dapat ember. Sama organik ya. Ya, diisiin sampah organik, terus disetorin ke RT 14 ya. Sementara ini karena satu RW baru dikasih 3 tong aja ya Bu ya. RT 1, RT 8 sama RT 14 ya Bu ya. Nanti tapi katanya Juli nanti mau turun lagi tongnya ya Bu. Untuk menampung sampah-sampah organiknya Ibu. Oke, ini Bu lebih mahal. Aluminium. Bedanya tadi sama kaleng, kalau aluminium tuh bisa digepengin begini Bu. Nah, ini lebih mahal. Berapa Kak Era? 10.000. Wih. Jadi kalau ngelihat kaleng ginian nih, 10.000 nih, ya kan? Iya. 10.000 nih gitu. Ambil Bu, jangan malu-malu. Itu kita nyari duit. Nggak mencuri ya Bu ya, nggak mencuri, kita nyari duit daripada dia jadi sampah yang jadi nyamuk Bu, jadi sumber nyamuk, sumber penyakit, TB juga Bu dari situ Bu. Kalau kita nggak bisa tidak membersihkan itu ya sampah-sampah itu juga menjadi nyamuk. Ada ininya Bu, ada ada pantunnya, boleh nggak pantun? Oke, nih saya mau pantun Bu ya. Arang diayak di atas tampah, burung kecil bercuit-cuit. Kalau orang-orang bilang itu sampah, kalau kita bilang itu duit. Ibu-ibu jago banget kalau duit mah kagak pakai saya sebutin ya Bu. Jadi itu dia yang harus dirubah di kepala kita ya Bu. Jangan bilang itu sampah, itu duit ya Bu ya. Itu duit. Kalau ibu misalnya nggak mau mengumpulkan itu, ibu kasihkan ke pemulung atau apa, boleh diniatkan ya Bu. Niat jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, karena ibu sebenarnya memberikan itu sebagai sedekah. Jadi sedekah bukan cuman duit doang. Duit itu bentuknya ya Bu ya, tapi kalau itu calon duit ya Bu. Jadi sedekah bisa apa aja. Ibu jangan, aduh nggak punya duit nggak bisa sedekah. Ibu bisa sedekah, ya Bu. Kalau ibu mau sedekah kampung sedekah di bank sampah bisa, karena di bank sampah itu juga ada akunnya Ibu untuk kampung sedekah. Tuh yang sisa-sisa misalnya kampung sedekah suka ada Indominya kan tuh. Itu kan ada kardus-kardusnya. Nah, itu disetor ke bank sampah sebagai akunnya kampung sedekah, nanti bisa diambil untuk apa lagi? Ya untuk dikembalikan lagi ke kampung sedekah lagi untuk ini kan ke ibu-ibu juga gitu ya Bu ya. Dan untuk program-program lainnya. Oke. Masih ada 1 ember nih. Siapa nih bakalan dapat? Oke, jawab pertanyaan ya Bu. Iya. Oke, pertanyaannya gampang. Gampang banget. Kalau yang tadi dengerin ya Bu ya. Kenapa sampah organik tidak boleh dicampur dengan sampah-sampah lain? Ayo, tunjuk tangan. Yang belum dapat ember. Tunjuk tangan. Ayo, kenapa nggak boleh dicampurin? Ibu, enggak. Ibu udah banyak embernya. Oke, siapa? Ayo Bu, jawab Bu, yang baju merah. Ayo. Yang baju merah siapa? Ayo Ibu jawab. Nggak apa-apa. Mau salah mau bener nggak apa-apa. Oke, kenapa sampah organik atau bekas makanan nggak boleh dicampur sama sampah lainnya? Ayo. Karena Nggak tahu. apa organik? Ya, organik. Kenapa sampah bekas makanan nggak boleh dicampur sama sampah yang lainnya? Biar jadi pupuk. Ya, terus Iya, apa lagi? biar gak ngerusak ke yang lain. Nah, itu yang benar ya.
Tepuk tangan dong. Ayo embernya Kak Aira, dikasih Kak Aira. Hidup Dina. Hidup. Dapat ember. Dapat ember. Alhamdulillah ya Bu. Ya, karena itu bisa merusak sampah yang lainnya yang bernilai ekonomi. Kenapa sih? Karena dari rumah harus pilahnya karena harus dari tangan pertama supaya kenapa? Bersih ya Bu ya. Bersih. Itu dia. Kenapa harus pilah sampah dari rumah? Ya Bu, terutama adalah yang kita pisahkan nih penyakitnya nih. Penyakitnya sampah organik sehingga merusak ke yang lain-lainnya. Oke, itu aja. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak? Udah pernah pintar ya? Udah pada pinter. Oke, saya kalau ibu nggak mau, oh ya boleh. Sampah yang ini dicampur dipisah, sampah ininya dipisah, terus buangnya ke sana ke beras itu, jadi kan kantongnya itu dipisah. Iya. Iya. Gimana? Oh jadi gini Bu. Buangnya gitu deh. Buangan dipisah. Buangnya kemana gitu? Kalau organik ke tempat bias. Ya, oh ibu maksudnya sampah yang residu tadi ya, yang bekas residu itu. Boleh Bu, disetorkan, nah tapi nanti setelah ada tempatnya. Saat ini memang belum ada Bu tempatnya untuk residu. Ya Bu, kita baru dapat tempat untuk organik doang. Nanti kalau udah ada tempatnya khusus untuk residu, baru nanti bisa untuk sampah residu dan juga untuk organik ya Bu. Saat ini yang tersedia baru sampah organik aja tempatnya. Jadi yang residu Ibu kumpulin aja. Kan nggak terlalu banyak kan Bu ya. Yang lainnya kan ada nilai ekonominya. Cuman itu doang yang enggak. Bahkan kalau ibu ada apa yang kreatif itu bisa dibuat apa Bu? Ada yang bikin tikar, ada yang bikin tas apa segala macam ya dari sasetnya kopi apa segala macam ya. Tapi kalau kita misalnya malas gitu ya, nggak apa-apa dibuang aja dia jadi residu tapi dikumpulin aja Bu. Dikumpulin di tempat yang aman supaya nggak kena tikus ya Bu ya. Nah, itu aja. Sementara ini Bu baru sampah organik yang kita punya tempatnya. Sampah residu belum ada. Ada Nek di Jalan Pembina arah mau ke SD Di saya, di rumah saya, Bu. Nanti kakek aja pakai motor di sekalian jemput atau nganter bisa dititipin di luar balai. Ya, yang organik ya, baru organik aja. Bu RT 14. Baru yang organik ya Bu. Oke, itu aja. Nah, satu lagi nih Bu, misalnya Ibu punya kasur. Ya Bu, kasur atau sofa atau apa yang gede-gede tuh ya, lemari yang udah kena inian yang udah nggak dipakai, itu Ibu bisa ke apa namanya ke link ada di Google ya Bu ya, ada namanya Bulkywaste, BULKYWASTE, Bulkywaste. Nah Ibu bisa telepon ke situ nanti dijemput sampahnya Ibu. Pak, ini saya ada kasur mau dibuang. Oh, lokasinya di mana Ibu? Nanti Ibu tinggal kasih apa namanya Sherlock. Ibu ada di mana? Nanti mereka ngambil Bu. Gitu ya. Cuma yang saat ini belum ada solusinya adalah itu sampah pakaian. Ya Bu, sampah pakaian kita masih belum ada solusinya. Sebenarnya sih sampah pakaian itu bisa diolah lagi Bu ya, dicacah, kemudian di apa namanya, cuman saat ini mesinnya di Indonesia belum ada. Ya Bu, mesinnya di Indonesia belum ada. Padahal di India udah ada Bu. Iya. Kalah Indonesia. Ya kita nggak ya, Masih rencana. duitnya banyak ya tapi digunakan untuk yang lain. Oke, itu aja ibu-ibu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, tanya sepatu gitu ya. Sepatu kemana? Sepatu sandal bekas apa segala macam. Sementara ini itu masih masuk ke dalam sampah yang bukan residu. Karena dia sudah tidak bisa dipakai lagi, udah nggak bisa di ini nih yang benar-benar udah rusak, yang udah nggak bisa dijahit, udah nggak bisa diapa-apain segala macam ya Bu ya. Sementara masuk ke residu. Apa tuh? Masker. Masker ya, masker residu. Oh ya, mohon maaf. Satu lagi apa? Pampers. Pampers pembalut itu sebenarnya juga bukan sampah.
Kalau di Islam ya Bu, pembalut itu harus bersihin nggak Bu? Bersihin ya kan, harus dibersihin. Begitu juga Pampers Bu, masa EO-nya anak kita dibakar di mana-mana, ya Allah. Ya Bu, harusnya dibersihin. Dan itu masih ada nilai ekonominya juga. Setelah dibersihin, ibu gantung aja sampai dia kering. Nanti ibu telepon ke mana Bu? Duitin. Ada aplikasinya Bu, Duitin. Nanti dijemput sama mereka. Pampers yang sudah bersih dan kering. Ya Bu, Pampers yang sudah bersih dan kering. Kadang-kadang orang ibu-ibu kita tuh pada malas banget. Padahal sebenarnya di Islam nggak boleh loh Bu. Nggak boleh. EO-nya anak ya Bu. EO-nya anak. Ajan. Tadi banyak pembahasan Ibu ya, mengenai organik ya. Yang penting saat ini tugas kita adalah memilah atau memisahkan sampah organik dari sampah-sampah yang lainnya, karena itu adalah pemicunya ya Bu ya. Itu yang bisa merusak sampah-sampah yang lainnya yang harusnya bernilai ekonomi ya Bu ya. Itu dia. Kemudian Ibu kalau misalnya Ibu mau membuat kompos sendiri ya Bu, itu bekas-bekas makanan kecuali tulang-tulangan ikan ya Bu ya, bekas udang atau apa segala macam itu nggak boleh masuk ke dalam kompos karena dia akan menghasilkan ulet ya Bu. Jadi cuman misalnya nasi nggak apa-apa masukin sini, kue nggak apa-apa masuk sini, kecuali tulang-tulangan ikan atau kulit udang atau apa segala macam itu nggak boleh. Ya bau banget ya Bu. Terus setelah dimasukin di sini Bu, Ibu kasih lapisan tanah atau mungkin sekam ya Bu ya. Kenapa? Ya itu buat nahan baunya tadi ya. Kemudian dikasih air beras atau misalnya dikasih air gula ya Bu, sisa kopi, sisa teh, sisa apa dimasukin aja ke sini nggak apa-apa. Karena itu adalah sisa makanan juga. Nah itu akan membuat pupuk yang bagus ya Bu ya. Itu kemudian ada juga ekoenzim. Ibu-ibu pernah dengar ekoenzim? Nah itu Bu, itu dari kulit-kulit buah, kulit nanas, terutama ya Bu, kulit nanas, kulit jeruk ya Bu. Itu bagus banget untuk ekoenzim. Buatnya juga gampang, setelah kulit-kulit buah itu dicuci, masukin ke dalam botol ya Bu. Kemudian dicampur dengan gula merah ya Bu. Kenapa gula merah kok nggak gula putih? Karena kalau gula putih itu ada proses kimiawi Bu, yaitu pemutihan ya Bu, bleaching sama pengkristalan. Nah itu ada proses kimiawinya di situ. Kenapa jadi nggak boleh untuk ekoenzim? Nanti Bu sisa produk dari ekoenzim itu bisa untuk ngepel, bisa untuk cuci piring, bisa juga untuk cuci muka ya Bu ya. Nanti kalau mau belajar ekoenzim boleh nanti panggil Bu Mai ya. Ekoenzim itu prosesnya 3 bulan memangnya itu. Nah dia akan menghasilkan gas, jadi tiap hari harus dibuka sedikit gitu ya. Nah itu kalau misalnya didiemin aja bisa meledak. Itu Bu yang terjadi di kemarin di mana, di Bantar Gebang ya Bu ya. Itu kenapa kok sampah organik sekarang harus dipisah? Karena itu dia Bu, karena sampah organik itu kalau dia dijadikan satu, kemudian ditimbun-timbun Bu, itu menghasilkan gas namanya metan yang bisa meledak. Dan juga ozon yang ada di atasnya Bantar Gebang itu sudah melobangi 3 lapis langit. Ibu bayangin tuh. Tinggal kita azab Allah ya, kita tungguin. Ya Bu, kenapa? Ya karena kita malas. Sebenarnya musuhnya orang Indonesia yang paling utama adalah 5 huruf MALAS, malas. Ya Bu, padahal mah cuma tinggal misa-misa begitu doang. Ya Bu, tinggal misahin doang, malas. Dan orang Indonesia nggak malu bilang malas. Kalau orang luar negeri Bu dibilang malas marah. Mendingan dia dikata bodoh, karena orang bodoh itu bisa belajar. Tapi kalau orang malas itu dia nggak mau
belajar sama sekali. Itu aja Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Jadi ingat ya Bu, yang tadi ya Bu. Apa Bu? Tadi pantunnya Bu. Arang diayak di atas sampah ya. Burung kecil bercuit-cuit. Orang bilang itu sampah, kalau kita bilang itu duit ya Bu ya. Jadi nggak ada sampah. Kita menuju zero waste, tidak ada sampah disusukan. Insya Allah di RW 5 nggak ada sampah. Semoga bermanfaat ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.